agak sedih ya gue gitu. Maksudnya Kenapa langsung? jadi ini terkadang juga karena si perubahan ya. Siklus pertemanan juga kadang berubah tuh. Iya benar. Kalau aku sih biasanya ngerucut ya. Karena kebayangannya membuat motong pohon Untuk- ratusan dolar sampai ribuan dolar. Untuk kita yang nggak biasa dengan angka-angka fantastis seperti itu. Tahu nggak sih tadi malam gue lagi tiduran. Hai, good morning. Hai semua, apa Selamat kabar datang kembali di Ngopi bersama Tanti dan Tosho. Gimana kalian? Baik-baik aja? Kita lagi mulai sumuk. Tapi lumayan lah ya, maksudnya pagi-pagi ini masih nggak terlalu. Benar. Selamat datang di Summer Texas. Texas Summer itu one of a kind. Yes, benar. Salah satu summer yang paling ini ya, yang lumayan fenomenal. Iya, betul. Kalau misalnya kalau misalnya di Eropa gitu ya, summernya kan kayaknya enak, masih ada dingin-dinginnya. Iya, benar. Jalan-jalan di luar masih Sebenarnya nyaman. orang-orang yang kalau misalnya tinggal di daerah tropis bisa merasakan sih, bisa relate. Cuman tetap ada bedanya gitu, secara derajat kepanasannya ya gitu. Sambil makan ya guys. Hari ini kita bener-bener masih pagi banget. Karena ini pagi ya. banget, kita belum sempat ngapa-ngapain tadi. Bener. Nah, Karena anak libur sekolah jadi kita bisa lebih pagi lagi, nggak perlu nganter-nganter, nggak perlu ribet. nggak perlu ribut. Tapi tadi udah bangun belum? Nah itu masalahnya, kita harus bangun lebih pagi. Lebih aja. pagi, yes. Tapi ini karena kita bener-bener lagi summer ya, mungkin kita ngebahasnya kira-kira summer dulu lah gitu. Kayak menurut gue tuh summer itu ini ya, mengingatkan summer tuh liburnya panjang ya anak sekolah. Terus jadi banyak juga orang-orang di sini yang memanfaatkan waktunya, terutama kayak misalkan orang Indonesia karena jauh banget kan, yang memanfaatkan untuk mudik gitu loh. Jadi karena waktunya juga worth the hours buat terbang gitu. Lo nggak sia-sia bilang kayak lo harus melewati waktu penerbangan berapa? 20-an jam kan ya? Ya sekitar 1 hari lah. Gitu. 1 hari itu udah pasti hilang. Terus kalau ke Jakarta kan +2, jadi bener-bener hilang tiba-tiba udah 2 hari kemudian gitu. Ya. Jadi kalau pas sekarang di mana anak-anak liburnya tuh kayak hampir 3 bulan, ya worth it banget lah. Iya, jadi mau sebulan kek, 2 bulan kek, jadi masih oke banget lah, pulang juga masih ada waktu dan lain sebagainya gitu. Cuman ya itu ya, agak sedih ya gue gitu. Maksudnya Kenapa langsung? Kenapa lo akan ninggalin gue? Drama, aku akan ninggalin Tasya, ya kasihan dia sendirian. Aku nanti bakal Nggak kayak ada by kayak myself. asli tiap minggu tuh ada aja orang yang kayak mau pulang gitu, ya kan, kayak ya walaupun mereka balik lagi sih, cuman kayak lu udah mau cabut ya. Iya. Terus perginya juga kayak lama banget. Lama banget. Kayak mungkin juga comfort zone gitu kali ya. Ngerti gak sih lo, kayak biasanya lo udah punya rutinitas nih. Lo misalkan olahraga, habis itu lo misalnya ketemuan temen lo, atau lo bisa in the meantime mungkin bisa nelpon nanya-nanya apa. Ini kan akan beda waktu, beda dan segala macam, dan mereka akan liburan kan. Which is masa lo ganggu orang liburan. Iya benar. Iya kan, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak ada kayak missing moment aja gitu. Menurut gue kayak apa ya bilangnya, bittersweet lah. Iya, kayak kan? gitu kan, kayak ya oke, safe flight ya. Iya, Tapi kayak ya udah, abis itu tuh kayak zing nih, orang nggak ada nih di sini gitu untuk beberapa saat gitu kan. Apalagi orang-orang yang mungkin lu biasa berhubungan ya. Ya aku sih bakal sedih ya guys, udah pasti. Satu, nanti berapa 1,5 bulan kan? Iya, kurang lebih 1,5 bulan. Itu kayak ya gimana ya rasanya ya gitu deh, pokoknya ntar aku update.
Nah, aku ngopi sendirian. Terus aku update, hari ini aku rasanya curhat. Momen curhat. mau mencurhat Tasya, ntar ganti sendiri, Iya, ganti sedikit iya ininya. kan gitu. Jadi mungkin di awal ya kita sih akan bisa melampaui itu ya, melewati proses itu sih pasti bisa gitu kan. Karena kita juga bukan pertama kali juga Ya. gitu. Cuman momen yang kayak gitu, kayak semua tuh jadinya berubah gitu. Misalnya tadinya lo rutinitasnya apa, akhirnya jadinya harus ya mungkin Adjust. banyak sendiri, harus sibuk sendiri juga dan lain sebagainya gitu kan. Oh, terus anak-anak juga ini sebenarnya mungkin kayak momen perubahan kali ya. Kenapa kita harus ngelihat? Iya, karena gue pikir dia manggil Tasya. Oh, Tasya gitu. halo. Tasya di sini. Iya. Nah ini tuh juga kayak mungkin bukan cuma gue doang gitu. Sebagai kita ya ibu-ibu nih yang biasa mungkin sering pergi bareng mengisi waktu di saat anak sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kayak anak-anak juga banyak juga yang keluarga-keluarga yang mungkin ya karena di sini tuh kita banyak kan orang mungkin kalau orang Indonesia ya nggak banyak juga sih kayak ekspat gitu. Jadi memang hidupnya nggak permanen, ya kan? Ya. Kayak mungkin di sini mereka cuma 2 tahun, mungkin di sini 3 tahun, atau mungkin 5 tahun, tapi at some point mereka akan pergi. Nah untuk orang-orang yang lebih tujuan hidupnya lebih permanen gitu, ya kayak ada missing momennya aja jadinya gitu kayak, ya dia bakal pergi padahal gue udah punya temen banget nih. Mungkin kan kadang nggak gampang juga ya guys menemukan teman-teman yang mungkin cocok, yang satu vibe gitu atau apa dan lain sebagainya. Jadi ketika ada satu pergi tuh, ya gue nggak kebayang sih kalau gue aja ngerasa kayak kehilangan, apalagi anak-anak juga termasuk kan. Mungkin teman-teman mereka, walaupun bukan hanya dari sisi orang Indonesia aja ya, mungkin teman mereka di sekolah orang sini juga, atau orang asli Amerika, atau mereka mungkin dari Europe dan lain sebagainya, yang bapak ibunya kerja, yang harus pergi juga. Jadi mereka juga mengalami itu. Kalau gue kan dulu kita ya di Indonesia gitu misalnya nggak terlalu gitu-gitu mengalami aja. itu gitu. Karena juga kita nggak di sekolah internasional kan. Ya klarifikasi. Nggak, cuma maksud gue emang biasanya perubahan itu terjadi di tengah tahun ini. Karena iya, kan di summer orang, ini gitu di summer ya. ini karena orang kan ngikutin tahun pelajaran tuh. Oh, ya benar, udah benar, abisin abisin tahun pelajaran baru kita pindah. Ya kan biasanya kalau misalnya kerjaan juga gitu kan. Tunggu deh sampai anak-anak gue selesai baru gue dipindahin kemana gitu. Jadi iya benar, itu ini biasanya ya penawarannya ya gitu. Oke, gue dipindahin ke sini nunggu anak libur dulu. Nunggu anak libur. Sama karena panjang jadi fleksibilitas orang-orang untuk pindah juga jadi lebih banyak gitu kan. Gak mikirin gue harus antar anak, jemput anak. Ingat kan kayak momen gue pindahan tuh. Nah, di saat si barang datang belum selesai, orang masih ada dan suami istri itu harus di rumah karena ngecekin barang apa segala macam kan, aku harus kayak Tasya bisa tolong jemput anak saya. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi kan kayak gitu-gitu ya, lo udah menemukan itu tuh, like your little tribe lah. Iya, gitu. iya, udah kayak ya udah biasanya mereka yang membantu, lo minta bantuan apa segala macam lah tentang on your daily lives gitu. Terus udah gitu kemungkinan sekarang ini ya berubah. Iya, walaupun mungkin di momen ini ya kita nggak terlalu banyak ini karena kitanya juga anak di rumah, ngerti nggak sih, lebih kosong juga sebetulnya. Cuman karena kayak si teman-teman ini juga karena kita jauh dari keluarga ya, yang kita punya ya cuman keluarga kecil kita dan teman-teman kita yang akhirnya jadi kayak keluarga gitu. Bener. Ya kan, jadi ketika kayak jadi kayak misalnya mungkin kalian bisa ngebayangin kalau misalnya kalian punya kakak adik gitu, terus yang selama ini bareng, terus kayak si kakak harus pergi atau si adik harus pergi gitu kan, pasti ada rasa kayak ya nggak ada dia lagi, kita nggak bisa ngumpul bareng gitu-gitu tuh. Hal simple sih sebenarnya. Hal simple tapi ternyata berharga. Lumayan ya gitu, kayak lumayan kehilangan juga loh. Kehilangan ya, benar. Dia pergi ya kita cuma sendiri ya, kita berdua doang ya, kita apa gitu. Tapi ya udahlah. Apa kalau misalnya orang itu bilangnya c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Abis mau gimana lagi, bro? Kalau kita kan gitu. Ya bro. Bukan terapi ya. Bukan terapi. Cetaphil aja. Mulai brand sponsor kami. Panas dia kan, butuh lotion supaya lebih lembab. Ya gitu. Jadi ini momen perubahan ya gitu, kayak banyak orang juga mungkin yang sewa-sewa rumah
Ya kan, mau pindah rumah tuh biasanya juga kayaknya kontrak kita habis harus pindah rumah. Listnya harus diperbarui. Nah, biasanya kan perubahan-perubahan itu tuh terjadi di sekarang kebanyakan ya. Walaupun tidak memungkiri kayak kita kan tidak terjadi di hari summer, di musim summer itu. Belum tentu. Tapi banyak orang kayak berdatangan ya terkait dengan si masa pelajaran anak tadi ya, terutama yang punya anak ya. Iya, udah pasti mereka pasti akan memilih si tengah tahun ini untuk berkegiatan. Mungkin apapun itu. Kayak beli rumah juga sebenarnya ya lagi banyak karena banyak orang yang mau pindah, mau keluar, banyak juga orang yang mencari gitu. Jadi lagi turnovernya nih terjadi di sini nih ya. Seperti suami saya tahun kemarin. Iya. Saya nggak ada. Iya. Jadi memang perubahan banget ya si summer ini tuh bukan hanya sekedar panas udaranya, tapi situasinya juga jadi memanas karena si perubahan-perubahan itu terjadi. Banyak kegiatan, banyak hal-hal yang harus dilalui. Ini terkadang juga karena si perubahan ya, siklus pertemanan juga kadang berubah tuh. Iya benar. Karena adaptasi ya. Misalnya, orang udah nggak ada, banyak yang nggak ada, akhirnya kan mau nggak mau secara natural manusia itu makhluk sosial ya, mencari orang-orang juga gitu. Jadi kayak disinilah pengerucutan atau pelebaran sayap terjadi kadang ya. Kalau aku sih biasanya ngerucut ya. Karena aku sendirian. Aku sih sendirian aja, nanti tunggu aja nanti pulang. Ya kadang gitu terjadi itu ya kan. Ya benar-benar kayak ya mungkin bisa kayak pertemanan baru atau pertemanan yang harus berpisah gitu kan. Benar. Itu changing ini terjadi. Yes. Nah kalau sekarang ini di sini di Houston tepatnya ya, itu tuh biasanya udah mulai memasuki hurricane season. Oh benar, iya. Makanya dari kemarin gue lihat tuh banyak tetangga-tetangga gue yang kebetulan rumahnya dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Nah mereka mulai tuh gue ngeliat, oh iya potong sana potong sini, maksudnya bukan potong pohonnya ya, tapi dahan-dahannya yang kira-kira mungkin bisa ngerusak ke arah rumah gitu. Benar. Iya, karena kita kemarin soalnya udah sempat ada juga tuh kejadian ya, kayak thunderstorm gitu. Kayaknya kemarin tuh sempat kayak thunderstorm ya biasa aja ya gitu ya, cuman petir-petir aja apa sih gitu kan. Tapi ya makin kesini ya karena ada kayak misalnya ada yang kalau bahasa itu BTS ya, BTS listrik tuh. Tau gak sih yang source-nya banget, itu ada yang kena thunderstorm misalnya, jadi sebagian daerah tuh ada yang suka mati lampu misalnya. Terus kemarin sempat ada tornado yang kita pantau, bukan aku yang pantau, mungkin teman-teman aku yang lebih jago memantau tornado ya, aku tinggal lihat aja. Tapi tiba-tiba kan, itu kan waktu itu tiba-tiba kayak kita gitu. Iya benar. Tornado yang kayak hello. Iya benar. Nah itu tuh sempat kayak lumayan memporak-porandakan ya. Beberapa daerah gitu yang terkena. Untungnya daerah kita kelewat ya. Jadi maksudnya mereka nggak mampir gitu loh. Cuma kayak ya udah dilewatin doang. Lewat tipis doang gitu. Jadi bener-bener nggak inilah. Itu lumayan loh, kayak listriknya sempat mati kayak seminggu, let's say. Benar. Terus rumah ada yang hancur dan lain sebagainya. Terus kemarin sempat banjir juga. Iya kan, yang kalau kayak cuma di Jakarta aja. Iya kan, kebayang bule kan lumayan tinggi-tinggi ya di sini standarnya ya. Itu kayak segininya mereka tuh itu udah dalam banget dong. Ya mungkin kalau untuk orang Asia udah lelep kita semua. Iya, jadi ada beberapa daerah yang kayak Amazon gitu loh. Kayak pohon-pohon air semua. Iya, benar. Malah gue ngeliat ada kayak rumah yang tengah dibangun, jadi maksudnya rangkanya tuh udah naik. Oke. Rata lagi, say. Terangkat oleh si tornado itu, gitu kan. Nah, kalian ingat gak sih zaman dulu ada film Twister tuh? Nah, ini real life-nya. Nah, iya tuh. Makanya kita berdoa banget ya, kayak. Kita berdoa banget. Jangan yuk, karena sempet ada yang siapa sih? Kita ada yang ngomong kayak di beberapa daerah tuh ada yang disuruh pakai helm dalam rumah. Iya, sampai gue bertanya-tanya, kenapa gitu harus pakai helm? Ternyata ya mungkin atapnya keangkat lah, atau jadi apa mereka gitu. Safe gitu ya. Terus penting juga untuk tahu safe zone kita di rumah tuh di mana sih? Misalnya ngumpet di kamar mandi atau apa gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi gue takut banget sih mengalami.
itu ya. Ya gitu. nggak, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita selalu dilalui aja ya gitu. Iya sih itu tuh. Jadi terkait itu tadi yang Tasya bilang, pohon-pohon. Karena dulu kita rent, jadi kita nggak terlalu peduli ya. Dulu kan kayak ya udahlah kalau ada apa-apa tinggal telepon aja. Iya Hello, kan, tinggal landlord. telepon landlordnya, agentnya, Iya, gitu agentnya, kan, untuk kayak ya gimana nih rumah lah gitu kan. Karena juga biasanya tukang pohon, tukang apa juga kadang ya terurus lah gitu kan. Tahu beres lah. Tahu Kan kita beres. cuma bayar bulanan aja Iya. gitu. Nah karena sekarang kita punya rumah sendiri ya, jadi kayak oh kita Kita mau telepon sih ya. siapa? Ya aku telepon suamiku aja ini gimana ini? Nggak, mungkin bisa nelfon teman-teman cari informasi ya kan. Iya. Kayak lo dapet quote berapa? Iya. Gua kok dapetnya segini. Iya, Lo pakai siapa? iya, Gitu-gitu. iya. Buat Nah, referensi. buat referensi gitu. Sama baiknya gimana sih? Yes. Harusnya kita seperti apa sih? Yes. Mungkin tanya orang-orang yang lebih berpengalaman, udah punya rumah lama lah gitu. Nah, gitu. Kan kayak, oh ternyata kos banget ya, say. Ternyata gitu. kosnya tuh gitu. Padahal nih pohon bukan kita yang nanam loh, gitu kan. Bukan. Mungkin udah ada dari Kayaknya seumur kita mungkin tuh pohon ya. itu pohon udah dari tahun 18 sekian mungkin ya. Abad sebelumnya, 2 abad sebelumnya. Tapi Iya kenapa sih. jadi tanggung jawab kita Cuma gitu. kan iya, Ya karena memang itu bertepatan di rumah kita gitu. Jadi memang banyak aturan-aturan ya. Dan pohonnya tuh kadang ada yang tinggi-tinggi banget ya gitu. Mungkin kalau tinggi seatap rumah masih oke lah ya. Ini lebih tinggi lagi. Jadi Dari kayak atap 2 rumah, kalinya iya. rumah itu kan tinggi banget ya gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh lo gimana ya? Maksudnya lo ada aturan motongnya nggak apa? Ya, Nah, itu dia tuh. Motong ternyata tuh memang karena kita tinggalnya ada townshipnya ya di sini kan gitu. Jadi apa sih wali kota ya? Apa sih township tuh? township tuh Mungkin pengurus Kepala desa. wilayah gitu Kades, lah kades. ya gitu. nggak, kades kekecilan ya? Iya sih. Enggak, bukan kades. Kok di atasnya? Kades tuh apa? Lurah. Lurah, bupati. Bupati. Oh gitu ya? Bupati deh kayaknya. Ya, Maksudnya? kayaknya cocok deh tuh untuk apa namanya persamaannya. Kayaknya Oh, gitu bupati kali ya. deh. Jadi Kalau yang gubernur udah bukan soalnya. Bukan, Iya, bukan. kayaknya bupati deh. Jadi yang ngurusin banget nih daerah ini karena daerah ini memang diurus banget ya gitu maksudnya Iya. ada aturannya gitu ya. Kalau Termasuk misalnya- pemotongan pohon. Iya, kalau misalnya di Indonesia mungkin ekuivalennya tuh kayak daerah khusus Jogja ya. Kalau Jogja tuh bilangnya apa? Daerah istimewa. Oh iya, emang kita kejauhan lah masa daerah istimewa sih. Iya, karena kita punya aturan sendiri. Oh gitu ya? Kita beda dari Houston. Oh iya sih. Sampai pajaknya Walaupun aja kayak Conroe kita gitu sendiri. juga beda juga ya. Beda lagi. Iya Kalau kan? Woodlands ya Woodlands aja. Conroe gitu. beda lagi, udah kita doang gitu. Nah, Yang banyak aturan gitu. Iya, banyak aturannya. Jadi lo apa-apa harus ngikutin si bupati kan. Bukan bupati. Memang sorry. lebih bagus aja sih. Cuma jadinya lebih bagus, Lebih rapi lah lebih gitu. unik. Nah, Gitu. jadi balik lagi ke aturan pohon tadi ya gitu. Kenapa kita concern? Karena motong pohon tuh mahal banget ternyata. Satu mahal. Dan kalau lo mau potong kayak sebagian, misalnya kayak 80% dari pohon itu gitu ya. Iya. Itu lo harus mengajukan perizinan gitu lah. Ngerti nggak Nah, kan, sih? iya benar tuh repot ya. Jadi Repot memang lah ada di aturan sini ya. ya. Pokoknya kalau nggak salah tuh harus ada berapa feet dari ground Yes. itu pohon boleh dipotong. Mhm. Nah, lo nggak perlu minta izin. Iya, benar. Kayaknya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya udah melebihi itu jadi dianggap sebagai hanya seonggok batang besar, Iya. ya kan? Apalagi dicabut. Nah, itu tuh ribet tuh. Jangan Mesti- sampai pohon itu sebatang kara. Iya, anjir. Kayak mereka emang sebatang kara sih, guys. Selalu aja sebatang kara dia tuh. Nanti mereka bikin cabang sendiri, Iya. gitu loh. Jadi mereka kayak resto, satu, buka cabang di atas. Franchise, guys. Ya, itu tuh kita biasanya itu ya, banding-bandingin quote ya, manggil-manggil Ya. orang. Coba lo cek ini, mana yang kira-kira lebih win-win lah buat kita dan buat Ya, mereka benar. juga lah, Ya. gitu. Dan itu quote-nya lumayan ya. Ratusan dolar sampai ribuan dolar. Betul. Kebayangannya membuat motong pohon Untuk- ratusan dolar sampai ribuan dolar. Untuk kita yang nggak biasa dengan angka-angka fantastis seperti itu, Yes. suka kayak, hah, mahal banget gitu. Tapi kalau ya udah lo kerjanya sendiri, Tapi ya perbandingannya- nggak mungkin juga. Iya, perbandingannya itu adalah kayak misalnya kalau di Indonesia aja kita karena kita lama tinggal di Indonesia ya. Jadi kayak ini sih kalau gue manggil si ini paling cuma berapa gitu loh. Iya.
Pak ya Udin. kan, Pak Mamat kalau gue tuh ya Pak kan, Udin, berapa Mamat, gitu. ya gitu kan. Tapi bukan berarti tidak bisa memotong pohon sendiri ya. Jadi kayak ada banyak juga orang yang prefer memotong sendiri untuk pohon-pohon yang aman. Kayak misalnya rantingnya nggak terlalu besar, terus agak di bawah, mungkin mereka bisa potong sendiri gitu. Daripada mereka harus bayar mahal. Ya tadi ratusan atau ribuan dolar tadi. Cuman untuk pohon-pohon yang kayak udah tinggi banget ya mungkin kalian bisa lihat di, kalau yang segini ini belum consider tinggi ya. Belum. Kayak gini nih belum consider tinggi, ini masih normal aja. Ada yang lebih tinggi lagi, bayangin aja rumah tingkat 2x2. Ya. Nah itu tuh satu, kita nggak mungkin potong sendiri, naiknya gimana, iya kan? Dan kalau kita main potong juga berbahaya, jadi mesti manggil profesional. Nah Ya, itu tuh apesnya kalau lo punya rumah yang kayak gitu, which is gue. Safety issues guys. Safety issues, karena ya tadi terkait hurricane season juga, angin dan segala macam. Seperti kalian ada pepatah mengatakan kan, bahwa semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Nah, jadi sudah semakin miring. Aku gak mau rumah aku ya kan. Kena imbas dari ketinggian angin pohon itu. Jadi daripada ntar kena ke atap, ya atap lebih mahal lagi. Itu sama lebih sengsara lagi hidupnya. Ya kan? Itu bisa puluhan ribu gantinya. Iya, jadi mendingan ribuan aja gitu. Jadi ya memang harus ada biaya yang harus dikeluarkan ya gitu. Sekali lagi ya itulah namanya juga punya rumah sendiri. Iya. Ya itulah ya apesnya. Konsekuensi. Seneng sih punya rumah sendiri, tapi ya itu ada hal-hal yang memang harus kita antisipasi dengan perubahan cuaca di sini. Oh iya benar. Kalau di Indonesia mungkin mungkin kalian nggak terlalu banyak, karena kan nggak terlalu banyak perubahan ya cuacanya, ya, either musim panas atau hujan, iya ya kan. gitu. Tapi mungkin ada juga yang ditambah rumahnya siap-siap banjir gitu kan. Iya. Kayak rumah suami gue tuh dulu di Jakarta. Jakarta Timur tempatnya. Kalian mungkin bisa menebak di mana. Ya itu kalau misalnya daerah depannya C. Depannya C. Ya kan dekat penjara. Terus spesifik banget. Nah, maksud gue di situ kan lo kalau misalnya ada bulan-bulannya lo udah mulai tuh ngangkatin barang ke atas. Ya kan udah siap-siap. Malah dia kalau misalnya udah dalam waktu minggu itu tuh, minggu yang lagi hujan-hujannya, ya dia udah pasti harus check-in ke hotel. Oke. Karena ya nggak mungkin aja lah di dalam situ. Ya mendingan ya udah mendingan kita minggat aja sekarang. Iya. Walaupun kering tapi paling kita tetap aman. Iya, gitu. yang penting siap-siap, barang semua udah dinaikin, yang penting ya udah ntar tinggal deal aja abis itu pulang. Iya. Gitu. Iya. Emang kalau di sini ya kita mau lari kemana ya? Iya, satu mau lari kemana, kedua kalau biayanya sih nggak bisa cuma ngebersihin doang soalnya kan urusannya. Nggak Karena bisa. misalnya strukturnya ada yang kayu, ada yang apa, atau nggak sih? Dan bedanya di sini strukturnya kan kayu. Kalau di Indonesia kan beton. Iya, lebih kuat. Iya. Jadi kalau di sini harus lebih worry ya. Memang kayak aduh punya rumah tuh repot ternyata ya. Iya, nggak bisa bocor dikit lo, takut ntar lapuk lah, moldy lah gitu kan. Iya. Ya itulah perubahan-perubahan yang harus. Oh, ini juga selain manusia yang berubah gitu. Belakangan ini tuh juga banyak hewan-hewan ya, karena kita kan hidupnya di hutan ya. Jadi fenomena-fenomena kehutanan itu akhirnya kita ngalamin juga, mengalami dan memperhatikan gitu. Kayak misalnya ada migrating ulat bulu ya, itu gue nggak ngerti gimana. Cuman kalau gue tanya orang, it's a migrating season. Lo tau nggak sih tadi malam gue lagi tiduran, tiba-tiba ada centipede di sini. Gue langsung kayak ada kali 5 menit gue yang kayak marah-marah sendiri, tapi lo mau ngapain lagi? Nggak tahu ngapain. Ya udah gue tebas aja. Kalau gue kan udah pasti menjerit ya, karena kan nggak mampu banget gue. Ya habis mau gimana lagi, udah ditebas, oke. Cuma setahu gue centipede itu dia nggak suka bau peppermint. Jadi mulailah gue dengan essential oil. Oke. Langsung semprot-semprot. Sat. Jadi emang benar kalau disemprot, kan rumah kita tuh banyak celah-celahnya. Dia akan mati di celah-celah itu. Karena dia nggak suka baunya, jadi dia mati di situ gitu. Kebetulan gue udah lama nih nggak nyemprotin. Tadi malam tiba-tiba iu gitu kan. Bayangin dong. Gue sudah teriak banget sih pasti. Iya, udah wah. Terus
ya udahlah. Mau gimana lagi. Jadi bener lo bilang itu. Iya, udah mulai ulet-ulet karena Semua kan panas keluar. juga kan kadang. Jadi mungkin di dalam tanah itu yang mereka hidup di tanah itu juga pada keluar. Nah, gue nggak ngerti kenapa sih ulet bulu jadi suka di pohon-pohon gini nih guys. Nanti tiba-tiba ada satu ranting yang putih semua, kesannya tuh kayak berbulu. Terus atau kayak bunga baru tumbuh kalau jauh ya. Atau kadang udah kayak pohon kering. Nah, itu ternyata tuh telur-telur si ulet itu gitu. Which is kadang berterbangan. Ulet bulunya sih bagus ya, kayak putih gitu, kayak Snow White, tapi tetap aja ya saya ulet bulu. Gatel. Itu tuh lagi banyak. Terus kayak apa lagi ya kemarin gue liat, burung-burung. Burung-burung tuh banyak yang mungkin nggak terjadi di setiap rumah orang, cuman mereka tuh lagi sering matokin kaca rumah gue. Jadi bagian atas ada satu spot yang mereka suka tak tok. Mau masuk dia panas di luar. Gue pikir itu ya, sama gue pikir kan kalau misalnya pertanda, kan biasanya suka ada tuh burung mematuk rumah, pertanda. Iya, pertanda sesuatu. Dia mau ngasih kabar sesuatu nih ke kita gitu atau apa. Jadi gue pikir itu kan. Ternyata setelah di browsing, itu lagi kayak apa sih? Mereka mencari wilayah baru lah ya gitu, karena si migrating tadi mereka teritorial atau mating season. Gitu. Jadi lagi musim kawin ya, Say, gitu. Actually duak itu di rumah gue di bagian luarnya tuh kan ada kayak structure, ada atapnya sendiri kan yang kebuka. Nah, di situ kan ada celah-celah tuh di atasnya. Ada satu keluarga. Nyarang di situ. Jadi ntar kita ngeliat tuh si ibunya bawain sesuatu. Apa tuh? Amazon? Prime. Amazon. Itu punya aku bukan? Iya, jadi ntar kalau bisa ibunya bawain makanan gitu, ntar anak-anak lucu kayak gemes banget. Iya. Tapi itu agak lucu ya. Kalau ini kan lucu yang matok-matokan jadi berisik gitu, kadang tok pagi-pagi tuh jam 6 pagi kan udah terang kalau summer ya. Udah kotak gitu. Gue pikir tadi pertanda apalah segala macam, tapi ternyata itu karena kaca rumah gue itu banyak kaca itu dipakein kayak kaca film gitu loh. Jadi memang kalau siang dari luar nggak bisa kelihatan gitu kan. Jadi kan mereka kayak ngaca ya, Say. Jadi dia pikir, oh ini jodohku. Kok dipatok-patok balik ya kan? Saya usaha terus, Say. Aduh, kasihan. Berhari-hari, berminggu-minggu. Cintanya tidak terbalas. Itulah ya, literally cinta bertepuk sebelah tangan. Ada apa dengan cinta? Aduh, ya itu. Jadi banyak fenomena-fenomena kayak gitu-gitu ya. Mungkin nanti ada musimnya ular-ular pada keluar gitu. Satu lagi, sekarang banyak, kemarin gue bercandaan sama suami gue, jadi kayak cacing, dia keluar dari tanah, again karena kepanasan kan. Pastinya. Karena kepanasan dia yang kayak, oke, aku perlu udara gitu kan. Ya udah dia keluar nih semua. Yang ada mati di jalanan karena kepanasan. Jadi artinya serba salah ya dia. Cacing kepanasan. Ya. Oh gini ya. Pasti gitu dulu sebelum mati ya. Kayak aduh rungsing gitu. Panas gitu. Jadi banyak tuh kalau misalnya gue lagi jalanin anjing-anjing gue kayak banyak. Oh iya, karena lo ngejalanin itu sih ya. Jadi selalu melihat fenomena yang terjadi di sekitar itu. Si cacing itulah gitu ya. Jadi pokoknya banyaklah perubahan-perubahan. Nggak cuma kita nih manusia yang merasakan perubahan cuaca ini juga ya, kadang pada mudik, pada ini sama, gitu. Sama. Hewan-hewan juga. Bener kan? Kayak Tanti mau mudik terjadi gitu. Hewan-hewannya juga, saya juga mau mudik gitu. Mudik apa rumah lo dulu di sini? Mana orang tuanya? Karena saudara-saudaranya nggak ada sendirian, Say. Iya, makanya ya, musim kawin juga. Jadi populasi lagi bertambah nih ya hewan-hewan di sini makanya. Wedding season kan juga udah mulai tuh dari spring kemarin. Gitu ya. Kan. Nah, ya udahlah pas tuh emang semua. Tumprek ruak ya. Nah, gitu. Itu ntar lahir semua Desember anak-anaknya, ya kan? Desember Januari. Oh, anak-anak kayak gue tuh. Nah, ini mating season. Kelamaan kecepetan dong. Loh, kalau dari spring? Oh, kalau dari spring. Iya, maksud gue dari spring. Jadi lahirnya antara Capricorn, Sagittarius, Capricorn, sampai Aries. Ya, tuh. Gitu ya, kita atau Gemini mungkin masih bisa juga. Masih bisa juga. Banyak-banyakin deh tuh. Capricorn Aries. Yeay. Ya, udah segitu dulu ya kira-kira ya. Ini udah mulai tambah siang, tambah panas ya. Jadi kenapa kita pagi banget? Kita menghindari
panasnya. Ya, panas ini. Ini butiran keringat udah banyak banget Iya. dari kanan, kiri, belakang gitu. Cuma nggak kelihatan aja karena baju aku kayak gini. Iya, benar. Jadi stay updated. Stay informed. See you next time. Bye. See you next episode.